Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Farid dan satunya teman saya Muhammad Dafa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu NAT. NAT adalah teknologi yang berfungsi untuk mengonversi alamat IP dari satu jaringan ke jaringan yang berbeda. Nah, dengan teknologi ini sering diterapkan pada jaringan komputer yang menggunakan alamat IP. Alamat IP itu private dan untuk dapat terhubung dengan internet. Nah, terus jenis-jenis NAT yaitu static, dynamic NAT, dan port address translation. Nah, dan fungsi NAT itu memiliki berbagai fungsi yang membuatnya menjadi elemen penting dan dalam dunia jaringan komputer. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang fungsi NAT. Untuk terlebih dahulu, sebelum kita masuk penjelasan tentang fungsi NAT, saya akan menjelaskan jenis-jenis tentang NAT dulu, yaitu static NAT. Static NAT adalah jenis NAT yang menerjemahkan satu alamat IP lokal menjadi satu alamat IP publik dan sebaliknya. Proses ini dilakukan secara tetap atau statis. Artinya, setiap perangkat di jaringan internetnya terhubung dengan alamat IP private tertentu akan selalu dikaitkan dengan satu alamat IP publik. Itu penjelasan dari static NAT. Kedua, dynamic NAT. Dynamic NAT adalah jenis NAT yang menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP publik secara dinamis. Dengan kumpulan alamat IP publik yang tersedia, ketika perangkat di jaringan lokal untuk mengirim atau menerima paket melalui router, NAT ini akan memilih satu alamat IP publik yang sedang tidak digunakan dari kumpulan yang tersedia. Itu penjelasan dari dynamic NAT. Ketiga, port address translation. Port address translation atau disebut dengan singkatan PAT sering disebut juga dengan sebagai NAT overload. Adalah jenis NAT yang kemungkinan banyak perangkat jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik dengan membedakan setiap koneksi berdasarkan port. Itu penjelasan dari ketiga jenis-jenis NAT. Terus kita masuk ke fungsi. Ya, fungsi NAT menerjemahkan alamat IP, meningkatkan keamanan IP, dan menghemat alamat IP. 4. Meningkatkan kinerja jaringan. 5. Memungkinkan akses internet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan di bagian Cisco Packet Tracer tentang NAT ini. Nah, pada bagian ini saya sudah membuat analisis NAT-nya itu seperti ini, yang ada web server, ada switch routernya 2, switchnya 3, dan 2 laptop. Nah, pada bagian sebelah kiri ini adalah lokal area yang statik di NAT pada bagian ini, dan bagian yang ini saya atur dynamic NAT. Nah, perbedaan statik sama dinamik ini, kalau statik itu dia laptopnya tuh misalnya kita mau konfigurasikan ke router itu harus satu-satu, tidak seperti dinamik dia kita atur dari sini, cuman itu pertama kali saja kita aturnya. Jadi setelah itu pada web server ini sudah saya pasang IP, konfigurasinya IP-nya sudah saya pasang 2202 1.1. Ini untuk interface ini untuk servernya sudah saya pasangkan IP address-nya dengan subnet 254. Dan untuk pada router yang pada statik ini saya pasang juga pada Fast Ethernet 0.1. Ini untuk IP publiknya. Jadi IP publik itu 2201.12. Ini yang bagian ini IP publiknya, yang untuk memberikan
IP lokalnya itu saya memberikan 192.168.1.1 itu untuk bisa juga untuk default gateway-nya. Nah, pada itu laptop ini juga saya pasangkan IP address-nya 192.168.1. Ini bisa dilihat satu IP address-nya 192.168.1.2. Ini bisa connect mas-masnya, sudah ada portnya dari situ. Itu pada saat hmm, nah pada router bagian dynamic ini juga saya sudah atur IP-nya untuk Ethernet 1 ini untuk bagian public IP, bagian 202.1.1.3 untuk public IP yang bagian ini, dan untuk Ethernet 0.1 ini untuk IP lokal diberikan kepada laptop yang di bawahnya ini 172.10.1.1. Ini juga bisa dijadikan sebagai default gateway juga bagian ini. Dan juga laptopnya juga saya berikan IP seperti yang ada tulis seperti ini. Nah, 172.10.10.1 gateway-nya ini. Kalau yang desktopnya bagian IP-nya itu yang sudah saya atur 172.172.10.1.2 gateway-nya yang seperti ini. Dan juga untuk satunya juga seperti ini. Untuk konfigurasi nah, untuk konfigurasi statik ini kita bisa melakukan seperti ini. Saya masuk dulu. Saya pasang IP-nya 1. Ibunya 192.1.8. Ini untuk kita pasang baru. Oke. Setelah itu ini sudah terhubung. Cuman untuk konfigurasinya kita bisa lakukan seperti ini. Ini kita pakai terminal. Sudah. Setelah kita masuk ke nih interface ini untuk kita ngasih tahu bahwa untuk ke publik itu. Setelah itu interface 0 itu untuk paksa. Setelah itu kita exit. Setelah itu interface WA01 ini untuk IP not inside. Nah, kita exit. Setelah itu nah ini kita masukkan konfigurasi. Bagian ini adalah IP dari laptopnya, yang ini adalah IP publik dari router static. Setelah itu kita enter. Nah, setelah melakukan ini konfigurasi, kita bisa melihat untuk run itu kita tapping ke ini, bisa ke gateway-nya, terus kita tapping ke server. Nah, berarti dia sudah terhubung ke server. Nah, untuk ini
dinamik itu kita tidak perlu seperti tadi satu persatu, tinggal ini off. Kita tinggal pasangkan saja IP-nya. Eh, 172 default gateway-nya 172 210 ini default gateway-nya. Nah, kalau untuk bidang ini kita tidak perlu seperti satu persatu masuk ke router karena dia sudah diberikan secara otomatis. Sehingga setahu saya, sepemahaman saya. Jadi kita tidak perlu atur seperti lagi. Kita tidak perlu rasa besar. Satu tujuh sudah. Ini juga kita mau server juga bisa. Karena dia dinamik. Kalau untuk aturan dinamik itu karena saya tidak terlalu hafal juga alurnya gimana, saya ada catatan juga di router itu caranya saya atur bagian ini di CL command itu. Kalau caranya tuh karena saya tidak, kalau dinamik itu dia otomatis karena saya sudah melakukan dari awal. Itu dia kalau dinamik. Nah, kalau dinamik saya tidak terlalu hafal juga bagian dinamik ini, maka saya akan catatan saya sebagai acuan. Pertama kita konfigurasi terminal, setelah itu kita interface ya, ini untuk mengatur pokoknya untuk mana dia ada yang outside sama inside. Outside pun public, luar ini outside itu untuk IP NAT outside. Setelah itu kita exit untuk interface satu ini untuk IP NAT inside. Nah, kita exit. Nah, setelah itu kita menambahkan seperti ini, akses list itu sampai menit 1.5 titik 0 still 0 titik 0 titik 0 2 titik 2 5. Setelah itu IP port 1 satu lima dua satu empat plus 255 titik. Sudah, setelah itu kita IP NAT inside source list 1 folder 1. Nah, kalau
perintah seperti ini adalah untuk mengkonfigurasi NAT dinamik. Jadi kita juga bisa melihatnya seperti ini. Ini yang sudah tadi baru saya sambungkan, yang baru saya buat buku dulu sebenarnya. Sudah tersambung ke server juga. Jika itu melihat maka sudah benar-benar jika bisa sudah masuk ke server. Saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.